kembali ke dalam hati kita, bahwa hati kita adalah raja yang pada dasarnya hati kita memiliki potensi kebaikan. Hati kita memiliki potensi kebijaksanaan tertinggi. Hati kita memiliki potensi kearifan tertinggi. Hati kita memiliki potensi kecerdasan tertinggi, dan hati kita memiliki segala hal baik yang ada di dalamnya. Hanya kadang hati kita juga buta. Bagaimana cirinya hati yang buta? Pertama, hati yang buta tidak bisa melihat potensi kebaikan yang ada di sekitarnya. Contoh kecilnya, ketika ada kiri kanan kita yang memerlukan bantuan kita, hati yang buta tidak akan pernah bisa melihatnya. Hal yang kedua adalah bahwa hati yang buta cenderung hanya mengikuti apa yang dirasakan, yang didengarnya. Seperti tadi Prabu Destarata yang hanya mendengar bisikan dan informasi dari orang sekitarnya, maka hati yang buta pun hanya cenderung mengikuti apa yang dirasakannya, seperti perasaan kesal, perasaan marah, perasaan ambisi, perasaan kecewa, perasaan dendam, kesumat, dan lain sebagainya. Padahal rasa-rasa tersebut adalah rasa-rasa yang ditampilkan atau dibisikkan oleh sosok yang kemudian kita definisikan sebagai nafsu atau setan. Ketika hati kita ini dalam keadaan buta, tentu kita tidak lagi bisa membedakan mana bisikan nafsu dan mana bisikan kebajikan, sehingga kecenderungan hati yang buta adalah mengikuti apa yang dibisikkan nafsu. Itulah yang terjadi kemudian ketika hati kita buta. Kita akan cenderung mengikuti nafsu, kita akan cenderung mengikuti syahwat, kita akan cenderung mengikuti hal-hal negatif yang dibisikkan, dan tidak bisa melihat potensi kebaikan dan kebenaran yang ada. Bahkan ketika hati kita sudah sedemikian buta, tidak ada lagi nasihat yang bisa membuka mata hati kita, tidak ada lagi kemudian paham yang bisa menyadarkannya, karena sedemikian lama hati kita sudah terkungkung dan sudah diliputi oleh berbagai informasi negatif, rasa-rasa negatif yang pada stadium lanjut, perasaan-perasaan yang salah ini, perasaan sombong, perasaan marah, perasaan dendam ini seolah dianggap biasa dan dianggap benar oleh hati yang buta. Sehingga itulah yang terjadi. Marah dianggap benar, kesal dianggap benar, dendam dianggap benar, kecewa dianggap benar, sehingga kemudian kita larut dalam situasi negatif tersebut. Apakah kemudian hati yang buta ini bisa kita buat menjadi melihat? Insya Allah dengan rahman rahimnya Allah memberikan solusi, memberikan cara, memberikan metode bagaimana kemudian agar hati kita tidak lagi buta. Lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah. Talkinkan hati yang mati dengan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat inilah kemudian sedikit demi sedikit mata hati kita yang sebelumnya tertutup oleh rasa-rasa negatif, mata hati kita yang tertutup oleh kesombongan karena pangkat dan jabatan kita, mata hati kita yang tertutup oleh keangkuhan karena harta dan benda kita, mata hati kita yang tertutup oleh syahwat karena nafsu kita akan sedikit demi sedikit diobati dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah ini. Ingatlah bahwa tidak semua orang yang dekat dengan kita itu memberikan informasi yang bagus, seperti juga rasa yang ada di dalam diri kita pun beragam macamnya. Ada yang membisikkan hal-hal negatif, sementara juga ada hal-hal yang bisa membisikkan ke hal-hal yang positif.
Hanya sekali lagi ketika mata hati kita buta, kecenderungan kita untuk mengikuti bisikan dan rasa negatif itu lebih besar daripada mengikuti keinginan-keinginan atau khawatir positif. Karenanya menjadi wajib, menjadi hal yang perlu dan penting bagi kita untuk menjaga hati kita agar tetap melek, agar tetap mawas, agar tetap sadar, agar tetap bisa melihat mana yang baik, bisikan mana yang baik, mana rasa-rasa dan perasaan yang berorientasi kepada hal yang negatif. Tidak ada cara lain untuk menghidupkan hati kecuali dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, yang salah satunya adalah dengan zikir tadi. Sangat menarik untuk belajar bagaimana kemudian kita bisa memahami setiap khotir, setiap rasa, setiap gerak hati. Karena hati bergerak sedemikian cepat, sebagaimana cepatnya gejolak air yang mendidih. Dan dalam kondisi itu kadang-kadang kita tidak sempat lagi untuk memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang benar. Tapi dengan latihan, dengan riadoh, dengan kesungguhan, insya Allah kemudian hati kita akan memiliki kepekaan, akan memiliki sensitivitas untuk dengan secara refleks menemukan dan menentukan mana yang harus diikuti. Dan itu tidak lain caranya adalah dengan belajar zikir. Semoga kisah Mahabharata ini yang juga terjadi dalam hati kita bisa kita maknai sebagai bahan evaluasi kita untuk senantiasa belajar dan belajar untuk terus memperbaiki hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.